Dengar Caprita, kau akan pergi ke pesta sendirian. Kau tidak mengajakku sementara kau tahu aku suka pesta kan? Sristi, aku tahu kau menyukai pesta. Tapi sudah aku bilang aku belum menerima undangan resminya. Kalau tidak, aku akan mengajakmu ikut bersamaku. Dan aku akan senang jika kau ikut ke sana. Sristi! Iya, sebentar. Kenapa ibu harus berteriak seperti itu? Ya, aku ke sana. Sristi? Ya ampun, pakaiannya ada di tempat tidur. Kapan dia akan perbaiki perilakunya seperti ini? Seolah-olah dia tidak tahu kalau pakaian itu harus dilipat dan disimpan dengan baik. Dan sekarang aku harus melakukan ini. Dia benar-benar membuatku kesal. Kau akan kehilangan akal hanya kalau kau memilikinya. Kau tidak punya otak, kau payah. Kau membuatku kehilangan akal. Aku tidak tertarik untuk bicara denganmu. Aku tidak ingin bicara denganmu. Kau janji? Apa maksudmu? Bocah konyol. Aku tidak mengerti. Kenapa kau begitu sombong? Kau tahu, aku membencinya. Aku benci jika kau menyebut dirimu Karan Lutra seorang superstar. Siapa yang ingin tahu siapa kau? Aku tidak ingin melihat wajahmu. Rumahmu adalah tempat kerjaku. Itu sebabnya aku harus menoleransimu. Kau itu payah, Prita Aurora. Berbicaralah tentang mengajukan pertanyaan dan menjawabnya kembali, begitu. Tapi kita tidak sepakat dengan satu sama lain dalam segala hal. Ini bukan pembicaraan, tapi perkelahian. Oke, baiklah. Hentikan, hentikan. Hai, Sofia. Oh, tidak sayang, tidak. Tidak apa-apa, tidak. Aku adalah Karan Lutra. Sekarang ini ada seorang gadis di depanku. Dia membuatku kesal dan buang-buang waktu. Bagaimana kabarmu? Berikan padaku. Hah? Kenapa kau matikan? Karena kita sedang bertarung. Dan itu lebih baik dari apapun juga. Tapi aku sedang bicara dengannya. Pertama, selesaikan argumen yang kau mulai. Apa yang kau katakan? Tadi ku bilang, kalau kau berhenti bicara padaku, itu akan lebih berdampak padamu. Hah, tepat sekali. Ini akan lebih mempengaruhi aku karena aku akan sangat bahagia. Aku akan lebih bahagia jika aku tidak bisa melihat wajahmu untuk selamanya. Caprita? Kak? Iya. Kau sedang memikirkan Karan ya? Hanya firasatku saja. Oh tidak. Kau salah. Kenapa kau berpikir begitu? Karena aku bisa lihat dari wajahmu ini. Seakan-akan wajahmu berbicara kalau kau sedang merindukan Karan. Apa? Apa aku tidak waras? Aku berpikir apakah aku bisa tiba di pesta tepat waktu karena aku punya banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kenapa aku harus merindukan Karan? Kak, aku ini adikmu, tapi aku tidak bodoh. Apa perlu ku beritahu kenapa kau sampai merindukan Karan? Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa berpikiran seperti itu. Kau ini aneh sekali. Tunggu sebentar. Kalau aku tidak mendapatkan pemikiran aneh ini, maka pikiranku akan membeku dan hidupku akan menjadi sangat lambat. Jadi aku tidak suka sama sekali. Kau salah, Sristi. Akan lebih baik kau melakukannya perlahan-lahan. Karena jika tidak, kau akan mendapat kejutan yang mengubah arah hidupmu. Sudah lupakan saja. Minggir, aku sedang melakukan pekerjaanmu. Jika ibu mengetahui kau melempar pakaianmu di tempat tidur, dia akan marah kepadamu. Jadi jangan lakukan itu lagi ya. Maukah kau mengatakan yang sebenarnya padaku? Tatap mataku, Kak. Kau akan merasa lebih baik kalau kau berbagi rasa padaku. Kau merindukan Karan, kan? Kenapa kau tidak merindukannya? Dia sangat peduli padamu. Dia adalah teman terbaikmu. Kau benar-benar merindukan Karan. Jadi sudahlah, Sristi. Berhentilah mengatakan itu berulang kali. Aku tidak merindukannya. Kenapa kau membicarakan dia? Aku tidak memikirkan dia. Cukup. Aku tidak merindukannya dan aku tidak akan melakukan pekerjaanmu. Aku sudah terlambat ke pesta. Kak. Oh, Tuhan. Tuhan, tolong. Tolong biarkan Karan dan Caprita bersatu. Aku tahu sebenarnya hati mereka sangat kosong. Tolong satukan mereka, Tuhan. Karena aku tahu betapa sakitnya saat kita merindukan seseorang. Aku melihat bolanya dan bola itu menatap ke arahku. Ya, maksudku aku merasa seolah-olah dia telah mengarahkan pandangannya kepadaku. Seolah-olah dia ingin diambil. Prita, aku tidak ada di dekatmu.
bola kriket ini juga tidak bersamamu. Kau juga tidak membuatku jengkel dengan obrolanmu itu. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku tidak merasa bahagia. Aku merasa selalu gelisah. Aku merindukan temanku. Aku merindukanmu. Apa salahku, Prita? Aku hanya membantumu menemukan kebenaran. Tapi kau bersikap seolah-olah kesalahan sepenuhnya ada di pihakku. Aku menelponmu, tapi kau seharusnya juga menelponku. Apa gunanya hubungan teman? Aku masih berpikir, seharusnya kau menelponku karena aku seorang... Kenapa kau menatapku? Orang yang biasa kau tatap tidak akan datang. Dia tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah lagi. Aku sangat merindukan. Karan, dengar. Ya. Karan, ada yang salah? Kenapa kau kelihatan bingung? Tidak ada yang salah denganku. Aku baik-baik saja. Apa kau yakin? Ya. Aku harap kau tidak merindukan Prita. Jadi? Kau bicara omong kosong. Lagi pula kenapa aku harus merindukan Prita? Iya benar. Iya, kau tidak punya alasan. Ya. Karan, dengar. Bolehkah aku menemanimu ke pesta Samir, ICB? beritahu aku. Kenapa kau bertanya seperti itu? Kenapa kau mengira kalau aku merindukan Prita? Begitulah. Apa kau mau mengajakku atau tidak? Aku yakin kau punya alasan. Kenapa menurutmu aku akan merindukan Prita? Katakan padaku. Kenapa kau terpaku pada hal itu, Karan? Begitu banyak hal yang terjadi di rumah, itu sudah merusak suasana hatiku. Dan aku ingin sekali berpesta. Tapi Samir, kau pasti punya alasan yang membuatmu merasa aku sedang merindukan Prita. Katakan, apa yang kau pikirkan? Aku tidak punya alasan seperti itu, tapi aku punya bukti. Bukti? Bukti seperti apa? Aku sudah memintamu untuk datang ke pesta sedari tadi, tapi kau masih terpaku pada topik tentang Prita ini. Kau bertanya kepadaku kenapa kau merindukannya, benar kan? Sudah, hentikan. Kalau kau ingin datang ke pesta, tutup mulutmu, bersiaplah. Apa kau yakin? Ya, berhentilah menanyakan hal itu padaku, bersiaplah. Suasana hatiku sedang tidak bagus, jadi ayo kita bersenang-senang di pesta itu. Ya. Ayo. Ya, sampai jumpa. Kita bersiap-siap. Jangan sedih ya, sampai jumpa. Dah. Aku merindukanmu, Nona Prita. Sangat merindukanmu. Halo, mengejutkan. Halo. Aku tahu itu. Aku tahu kau pasti akan datang. Dan aku juga tahu bahwa tidak ada orang lain kecuali kau yang bisa melakukan ini. Itu karena kau luar biasa. Tidak ada yang tahu apa yang akan kau lakukan di pesta itu. Tidak ada yang tahu rencanamu, terutama pemain kriket itu. Maksudku, pemain kriket Karan itu. Dia tidak bisa curiga tentang keadaan yang berbalik melawannya. Oke? Tentu saja. Aku selalu berencana sebelumnya. Dan aku siap kali ini juga. Luar biasa. Kau tahu apa? Di seluruh dunia, hanya kau yang bisa membuat kekacauan di pesta ini. Pemain kriket lokal itu harus kehilangan akal sehatnya, reputasinya harus dirusak, dan juga ternoda sepenuhnya. Kau tahu maksudku? Itu pasti terjadi. Kau jangan khawatir. Lagi pula, media itu lebih pintar. Setengah dari pekerjaanku akan dilakukan oleh media. Mereka selalu mencari berita menarik. Dan berita hari ini akan menampilkan Karan. Anak malang itu akan hancur. Luar biasa. Apa kau tahu? Aku suka kucing liar. Dan gadis yang percaya diri. Sangat suka. Dan aku adalah keduanya. Kalau begitu peluk aku.
Pesta asosiasi kriket di hotel yang bersejarah. Wow, ini pesta yang sangat megah. Tapi aku tidak kenal satupun orang-orang di sini. Aku harap aku bisa menemukan wajah yang sudah aku kenal sebelumnya. Seharusnya ada seseorang yang bisa aku ajak bicara. Prita Aurora, Hai, fisioterapi senior ingin bertemu denganmu sekarang. Kau dari mana saja? Aku baru saja di sini. Itu Dr. Desmu. Ayo kita ke sana. Aku akan memperkenalkannya padamu. Tentu saja. Tuan, Iya, dialah yang akan bergabung dengan timmu, Dr. Prita. jadi kau adalah Prita Aurora? Iya benar, Permisi. Bagus. tentu. Hai Pak. Halo, Prita, biarkan semua pemain datang. Lalu aku akan memperkenalkan kepada mereka semua. Baiklah. Mereka harus diperkenalkan ke fisioterapis baru mereka. Aku tidak tahu bahwa asisten baruku begitu muda dan cantik. Senyumanmu bisa meringankan sebagian rasa sakit mereka. Terima kasih Pak. Tapi aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Aku tahu, kau akan begitu. Terima kasih. Ya, silakan ambil fotonya. Dia adalah saudaraku. Aku melihat Prita di foto. Kemana dia pergi? Dia menghilang kemana? Aku yakin aku melihatnya, dia mengambil fotonya. Aku harus memeriksanya. Oh tidak, di mana dia? Kenapa aku merasa Prita ada di sini? Di suatu tempat yang dekat denganku. Kenapa aku merasakan Karan terasa begitu dekat di sini? Di suatu tempat di dekatku. Apakah ini benar atau aku hanya sedang membayangkan sesuatu? Prita, mari, ikut aku. Iya. Ayolah. Aku rasa aku melihat Prita dan dia berdiri di sana. Aku tidak tahu apa aku sedang membayangkannya. Tidak, dia ada di sini, aku yakin. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Ada apa, Karan? Permisi. Hei, Oh tidak Pak, terima kasih. Aku tidak minum. Prita, Iya Pak. seperti yang kukatakan sebelumnya, kau muda dan cantik. Aku rasa aku harus mengatakan sesuatu yang penting sebelum terlambat. Iya Pak. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi profesi. Tentu Pak. Pemain di sini sangat gagah dan juga sangat populer. Ada kegilaan yang terkait dengan mereka. Aku tidak ingin kau tertarik dengan pemain manapun juga. Atau menjadi begitu tertarik pada seseorang sehingga perhatianmu teralihkan dari pekerjaanmu yang seharusnya. Kami tidak mau toleransi hal seperti itu. Jika hal seperti itu terjadi, kau tidak hanya kehilangan pekerjaan tapi juga citramu. Tolong Pak, tenang saja. Aku tidak akan melanggar aturan. Aku juga sudah bertunangan. Lihat cincinku. Perjodohan ini sangat penting bagiku. Kalau begitu seharusnya tidak ada masalah. Sangat bagus. Sekarang setelah aku memperjelas aturan penting ini, biarkan aku memperkenalkanmu kepada semua pemain. Tentu Pak.
Kenapa aku terus memikirkan dia? Ini tidak cukup. Aku mulai membayangkan kalau dia ada di mana-mana di sini. Ya ampun, ada apa aku ini? Aku mulai melamun. Prita ada di sini. Permisi. Iya. Sebenarnya kau berfoto selfie denganku. Bisakah aku melihatnya? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak tahu siapa dia. Apa yang salah denganku? Aku belum pernah begitu merindukannya sebelumnya. Apa masalahnya kalau dia tidak bisa datang ke kediaman Lutra? Aku bisa bertemu dengannya dimanapun aku mau. Ya, tidak masalah. Tapi kenapa aku begitu ingin bertemu dengannya? Maksudku, kenapa aku berharap Prita selalu ada di sisiku? Apa aku sudah gila? Aku sebaiknya melupakannya saja. Karan, ada apa? Kenapa kau tampak bingung? Apanya yang salah? Tidak ada apa-apa. Nikmati pestanya. Hei, Karan. Ada apa dengan dia ya? Dia terlihat stres. Karan, kenapa kau terlihat stres? Kenapa aku bisa stres, ha? Aku cuma melihat Prita di sini, tapi sekarang aku tidak melihatnya lagi. Ada apa? Apa? Kenapa kau menggelengkan kepala seperti itu? Kau pikir aku berbohong ya? Tidak, menurutku kau itu tidak berbohong. Tapi faktanya Prita tidak ada di sini. Tidak ada di sini, oke? Apa maksudmu? Kau melihat Prita karena kau ingin melihatnya. Aku yakin tentang hal itu. Benar kan, Karan? Hei, kau merindukannya kan? Kau bicara omong kosong. Kau gila ya? Dan aku yakin akan hal itu. Aku melihat Prita di pesta ini. Karan, benar kan apa yang kukatakan? Tapi aku yakin sekali kau memiliki perasaan terhadap Prita. Faktanya adalah jantungmu mulai berdebar kencang saat melihatnya. Kau merasa gelisah ketika kau tidak melihatnya. Hei Karan, kau sedang jatuh cinta. Kau jatuh cinta pada Prita. Kau bicara omong kosong. Kau melakukannya lagi. Aku Karan Lutra. Aku tidak bisa jatuh cinta. Mengerti? Aku adalah burung yang bebas. Jatuh cinta. Aku cuma melihat Prita saja di sini. Baiklah, maka kau pasti sedang berbasa-basi. Tidak. Dia menghilang sebelum itu. Aku salah lihat. Menghilang? Dia tidak menghilang karena dia tidak pernah ada di sini, Karan. Itu semua hanya ada di kepalamu. Katakan padaku di mana kita. Ini pesta kriket ICB. Untuk apa Prita ke sini? Dia pasti sedang tidur di rumah. Sudah selesai? Sekarang pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Tapi pergi. Karan, setiap kali aku mencoba membantumu, kau meminta aku pergi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi pikirkan yang kau katakan. Bersulang. Samir benar. Lagi pula untuk apa Prita ada di sini? Apa dia pergi berkencan dengan si Prithvi itu? Entah kenapa aku sangat membencinya. Aku berharap aku bisa patahkan rahangnya. Apakah kau hantu? Kenapa kau tiba-tiba datang ke hadapanku? Kau seharusnya memberitahu aku bahwa kau masih di sini. Kau benar-benar membuatku takut. Jangan berlebihan. Aku menunggumu. Dari mana saja kau? Kurang ajar sekali. Pertama, kau membuatku takut. Lalu kau bicara padaku dengan tidak sopan. Jika kau ingin bicara denganku, bersikaplah hormat. Oke?
kau pernah menghormati aku. Aku akan menghormatimu kalau kau berhasil melakukan semuanya dengan benar. Sesuatu yang benar. Dan kau pikir aku tidak melakukan apapun sampai sekarang? Kau pikir aku belum melakukan apapun untukmu sampai sekarang? Dengar, jika kau ingin bicara denganku, bicaralah baik-baik. Kau mengerti, oke? Sungguh? Beritahu aku di mana kau berada. Siapa yang kau temui? Kau ingin tahu itu? Dengar. Apa aku masih anak-anak? Apa kau ini adalah sipir asramaku, ha? Kenapa kau selalu bertanya kemana aku pergi atau siapa yang aku temui? Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Tolonglah bersikaplah sopan dan hormat padaku. Bersikaplah dengan tenang. Kalau tidak, aku tidak akan menjawabmu. Baiklah, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Terkadang aku merasa ingin melempar ponsel ini. Buang saja. Aku akan buang jika itu milikmu. 3 panggilan tidak terjawab. Kenapa kau menelponku? Apa kau serius? Apa kau tidak khawatir? Aku khawatir bagaimana kita harus menghentikan Karan. Tapi kau malah seperti ini. Aku heran sekali. Pria itu tidak takut pada keluarganya. Terus saja memata-matai aku. Dia membuatku terjatuh dan mengambil sampel darahku. Aku stres dan kau bertanya kenapa aku menghubungimu. Apa kau sudah selesai? Kenapa kau membuat dirimu stres, sayang? Selama aku, Prithvi Malhotra bersamamu, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Oke? Kenapa? Aku tidak perlu khawatir. Apa yang akan kau lakukan, ha? Kau ingin tahu kenapa aku tidak menjawab panggilanmu? Aku tidak bisa melakukannya karena aku sedang membuat rencana untuk mempermalukan dan juga menyakiti pria yang telah mengganggumu itu. Memukulnya di tempat yang menyakitkan. Apa yang akan kau lakukan? Aku juga ingin tahu. Sabar, sayang. Setelah selesai, kau akan mengetahuinya. Jadi bersabarlah dan lihat saja. Kenapa aku harus menunggu? Hah? Kita yang membuat semua rencana kita sampai sekarang. Kenapa kau merahasiakannya dariku? Katakan saja padaku apa yang akan kau lakukan. Akhir-akhir ini kau mendapat banyak masalah. Aku ingin semuanya cepat selesai. Aku sudah lelah dengan semuanya ini. Jadi kau lelah berurusan dengan kekacauanku ini? Oh, benarkah? Lihat siapa yang berbicara. Aku berusaha keras untuk membelamu dan kau menegurku, sayang. Sekarang aku mengerti. Bukan kau yang hamil, tapi aku. Prita telah melihat namaku di daftar rumah sakit dan dokter itu pasti akan mengungkap semuanya. Benar kan? Pergilah ke apotek, belilah sesuatu yang akan membuat pikiranmu lurus. Mungkin kau akan menyadari bahwa aku menghabiskan seluruh waktu dan upayaku untuk menyelamatkanmu dari masalah. Kau tahu itu? Kau menyelamatkanku. Akulah yang menyelamatkanmu. Jika aku tidak pergi ke dokter itu dan mendorong pistol ke kepala keponakannya, dia pasti mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Lutra. Dan kau akan ditangkap. Saat itu kau akan ketahuan, mengerti? Aku melakukan pekerjaan berat ini. Tidak akan kuberitahu rencananya. Kenapa tidak? Oke, baiklah. Aku akan memberitahumu. Atau kau tidak akan berhenti. Pemain kriket lokal Karan pergi ke pesta. Dan aku telah menanam bom di sana. Dan begitu dia melakukan kontak dengan bom itu, reputasi dan juga namanya pasti akan hancur dalam sekejap. Sayang, pernahkah kau melihat singa berubah menjadi tikus? Kau akan segera melihatnya. Karan Lutra pernah menyebut dirinya sebagai seekor singa. Lihat saja bagaimana aku, Prithvi Malhotra, mengubah singa yang mengaum itu menjadi tikus yang merintih. Kau tidak akan bisa mengenalinya. Apa katamu, Prithvi? Kawat listrik apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Jangan khawatir, sayang. Aku tidak bicara tentang bom yang membunuh orang. Aku sedang membicarakan hal lain. Seorang gadis. Dia akan menghancurkan Karan Lutra. Dia akan buat orang mempertanyakan harga diri dan martabatnya serta menyeret namanya ke dalam lumpur. Setelah itu, bahkan keluarganya akan menolak menerimanya. Temannya Prita juga tidak akan mendukungnya. Kau tunggu dan lihat saja. Prithvi, aku tidak mengerti apa maksudmu. Siapa yang kau bicarakan? Dia satu-satunya. Aku telah mengirimnya ke pesta itu.
itu bagus. Permisi. Halo, hai tampan. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Kenapa kau ingin tahu namaku? Apa kau ingin menikahiku, ha? Samir. Samir? Wah, aku suka nama itu. Kau tahu? Saat pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Bagaimana kalau kita pergi jauh dari sini ke suatu tempat yang sepi? Apa kau mau? Apa kau melihatnya di film? Kenapa kau bicaranya seperti itu? Kau boleh pergi, aku baik-baik saja. Dadah. Ayo pergilah, tolong. Hanya kau dan aku. Aku tidak bisa membagimu dengan orang lain. Tidak seorang pun. Kau tidak bisa membagi aku. Apa aku terlihat seperti sepiring ayam goreng yang tidak ingin kau bagi dengan siapapun? Jangan marah ya. Haruskah kita minum bersama, ya? Ya, tentu saja. Akan kuambilkan minuman untukmu. Iya. Aduh, kau tidak bisa melihat ya? Sebelum gadis menyebalkan itu kembali ke sini, aku harus pergi sekarang. Karan, kau sungguh luar biasa. Kau sangat berbakat. Bagaimana caramu menggoda gadis-gadis itu? Di mana aku harus bersembunyi? Tidak, aku harus pergi dari sini. Tepat sekali. Kau mendengarnya dengan benar. Ini adalah pertama kali dan terakhir kalinya aku menceritakan kebenaran hidupmu. Kau tidak akan pernah bisa menemukan gadis seperti aku. Di seluruh dunia manapun, kau tidak akan menemukan orang seperti aku, bahkan jika kau mencari di seluruh alam semesta. Aku kehabisan nafas. Ada yang ingin kukatakan? Karena aku ini orang yang cantik dan juga cerdas. Ini adalah kombinasi yang sangat langka. Dan aku menyukaimu. Tidak, aku menyukai banyak orang, tapi kau sangat istimewa bagiku. Jadi, aku mencintaimu. Kalau Samir mendengar semua ini, dia pasti akan mengira kalau aku ini sedang mabuk. Bagiku ini sangat memalukan. Tunggu sebentar, kenapa aku harus mengatakan perasaanku padanya? Aku ingin dia yang mengatakannya. Tidak. Aku akan mencoba sekali lagi. Tenang ya. Tenang, oke? Halo Samir. Aku cuma ingin mengatakan kalau walaupun kau pergi dengan lampu sorot, kau tidak akan menemukan gadis sepertiku. Tidak. Ini kedengarannya sangat aneh. Aku seakan-akan menjadi seorang wanita yang sangat sombong. Dan jika dia mengira aku sombong, maka dia akan tersinggung padaku. Baiklah, aku harus berani. Aku harus mengatakan cinta padanya. Jadi aku harus bersikap baik. Oke. Ayo kita coba lagi. Oke, percobaan ketiga. Halo? Hai Samir Lutra, aku Sristri Arora. Semoga tidak ada yang mendengarku. Itu sangat aneh. Siapa yang menelponku sekarang? Sristi? Halo Sristi? Ya, aku ingin mengatakan bahwa kau tidak akan pernah menemukan gadis seperti aku. Tidak akan pernah dalam hidupmu. Oh ya, gadis cantik dan cerdas adalah kombinasi yang mematikan. Sristi? Kenapa bisa tersambung ke telepon? Aduh. Hai. Iya, ini aku Sristi. Apa tadi kau mendengar sesuatu? Tidak, aku tidak mengerti. Tolong katakan lagi sekarang. Itulah masalahnya. Kami tidak paham satu sama lain dan aku juga menjadi bingung. Aku tidak mengerti sampai saat ini. Sristi, tolonglah jangan bicara begitu cepat. Tarik napas dalam-dalam. Tenanglah. Jeda 10 detik lalu bicara lagi. Mungkin dengan begitu aku baru bisa mengerti. Oke. Tarik napas dalam. Sangat bagus. Ya Tuhan, aku tahu apa yang ingin kukatakan. Dia itu cuma bertanya. Tapi aku tidak akan bisa bertanya. Tidak. Aku tidak mampu melakukannya. Kenapa aku tiba-tiba jadi bodoh? Aku bahkan tidak menyadari kapan aku menghubungi nomornya. Sristi, 10 detik sudah habis. Ayo katakan.
Sekarang aku ingat apa yang ingin ku katakan. Oke, kalau begitu, ayo katakan. Sebenarnya aku... Kau itu... tunggu sebentar. Samir, aku sangat merindukanmu. Aku juga, Sristi. Apa maksudmu? Maksudku, aku juga merindukanmu. Tidak bisakah kau menelponku dan memberitahuku bahwa kau juga rindu padaku? Kau itu kan seorang pria. Kenapa harus aku yang duluan mengatakannya? Ini tidak adil. Maksudku, aku yakin kau pasti berpikir untuk menelponku dan memberitahuku bahwa kau juga rindu padaku. Bukan seperti itu, Sristi. Aku punya perasaan padamu juga. Aku pikir untuk menelponmu berkali-kali. Tapi aku takut bagaimana jika kau tidak merasakan apa yang aku rasakan padamu. Itu yang membuatku menjadi ragu. Bisa kau katakan sekali lagi? Baiklah. Hai Samir, kau sedang apa di sini? Aku sangat merindukanmu. Aku sedang bicara dengan seseorang di telepon. Dia itu adalah pacarku. Iya, pacarku. Dia sangat spesial bagiku. Jadi aku mohon silakan minumlah sendiri. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Dadah, selamat tinggal. Nikmati minumanmu. Dia menggoda seorang gadis di sebuah pesta. Tapi dia baru saja mengatakan rindu padaku. Dasar pembohong, penipu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, Samir. Dia tutup teleponnya. Aku sudah muak. Biar aku coba lagi. Angkat teleponnya, Sristi. Ayo angkat. Kau ingat pertandingannya? Pertandingan yang sangat luar biasa. Aku pikir kita akan kalah. Ya ampun, kemana dia menghilang? Angkat teleponnya, Sristi. Ayo. Apa yang terjadi pada Sristi? Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Kita akhirnya bicara dan semuanya berjalan baik. Lalu yang terjadi adalah... Apa dia kesal padaku? Kenapa ya? Tapi aku tidak melakukan apapun yang membuatnya kesal. Aku tidak tahu apa masalahnya. Aku harus coba menelponnya lagi. Ada banyak orang di sekitar sini dan di sini sangat bising. Aku akan pergi keluar. Hai kawan. Hai, dengar. Fisioterapis kami telah merekrut asisten baru. Dia ingin memperkenalkan kita pada wanita itu. Itu berita bagus. Aku harap dia lebih baik dari yang terakhir. Yang terakhir itu sangat tidak kompeten. Di mana mereka? Lewat sini. Dia adalah Rites, Hai. Harpreet dan dia Malis Naidu. Kenalkan dia. Dia adalah Dokter Prita Aurora. Dia adalah asisten baru. Pak, aku ingin mengambil air dulu. Ya tentu. Silakan, pergi dan nikmati pestanya. Terima kasih. Permisi. Hai, Hai. namaku Monisa dan aku ingin selalu bahagia. Sebenarnya, aku penggemar beratmu, jadi Iya. aku tidak bisa mengendalikan diri saat melihatmu. Terima kasih, Monisa. Aku adalah putri ketua panitia seleksimu. Asal kau tahu saja,
Setiap ada serial satu hari, aku mendesak ayah agar memilihmu untuk timnya. Kadang aku harus mengancamnya, aku bilang aku akan bunuh diri. Oh, benarkah? Aku pikir aku dipilih berdasarkan kemampuanku. Maksudku, aku hanya bercanda. Bagaimanapun, tim ini tidak lengkap tanpamu. Aku ini penggemar terbesarmu. Terima kasih, Monisa. Aku mencintai penggemarku, dan kau adalah penggemar beratku. Terima kasih. Hanya mengucapkan terima kasih saja, itu tidak cukup. Maksudmu apa? Maksudku, kau harus memberiku tanda tanganmu. Tentu saja. Di mana kertasnya? Di leherku. Di lehermu? Aku ingin namamu ada di leherku selamanya. Kumohon. Tentu. Lihat ini. Ini disebut luar biasa. Ini adalah rencanaku. Aku telah meretas semua kamera CCTV di sana. Kau tahu caranya? Bagaimana? Kita bisa melihat semua rekamannya langsung di ponselku di sini. Bisa kau lihat ke kamera itu tersenyum dan tanda tangan lagi? Katakan kau senang bertemu penggemar seperti aku. Kau mau kan? Kumohon. Baiklah. Terima kasih. Penamu. Terima kasih. Coba lihat, dia memberikan isyarat. Gadis cerdas. Dia memberitahu kita bahwa semuanya berada di jalur yang benar. Luar biasa. Apapun yang dilakukan, dia tidak akan bisa lolos dari jebakan. Tunggu dan lihat saja. Apa kau ingat? Pemain kriket lokal ini telah menghasut Tapsi untuk melawan aku. Apa yang terjadi? Aku keluar dengan bersih. Tapi gadis yang kukirim untuk menjebaknya, dia pasti akan menyelesaikan misinya. Kau akan melihat, dia bukan gadis biasa, dia sangat licik. Dia akan merusak segalanya untuk Karan selamanya. Dia akan menjebaknya ke dalam skandal dan dia akan menyesalinya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Dia tidak akan bisa menghadapi dirinya sendiri di cermin. Tunggu dan lihat saja. Aku sudah tidak sabar. Prita akan hancur sebentar lagi. Dia akan kehilangan 2 orang yang dia sayangi dalam sehari. Salah satunya, ya tunangannya. Satunya lagi, Karan Lutra. Bukan 2, hanya 1. Hanya Karan. Karena aku ingin Karan pergi dari kehidupan Prita. Dan aku ingin sekali melihat Prita menangis di atas pundakku. Hanya aku yang tersisa untuknya. Kau tahu, keinginanku sudah terpenuhi hari ini. Keinginan bertemu denganmu. Bertemu denganmu membuatku sangat bahagia. Aku senang sekali. Aku juga. Halo Tuan Lutra. Apa kabar? Tuan Juni aja. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar? Jujur, aku cukup sedih karena kau tidak menerima tawaranku. Pertimbangkan penampilan elegan merek milikku. Karena kalau kau menjadi duta merek, bisnisku akan mencapai tingkatan baru. Kami akan membayarmu sebanyak yang kau minta. Tunggu sebentar, Tuan Juni aja. Tunggu dulu. Aku telah mengirimmu nomor telepon kakakku Risa. Kau bisa bicara dengannya. Dialah yang mengambil semua keputusan dalam hidupku. Bagus. Ini uang mukanya. Kau lihat pria itu? Karan Lutra, si pemain kriket. Kau harus lakukan ini padanya. Pastikan kau tidak membuat kesalahan. Kau mengerti? Kalau tidak, aku tahu cara mengembalikan uang yang baru saja kuberikan padamu. Nyonya jangan khawatir. Semuanya akan selesai. Bagus. Bicaralah dengannya. Dia bisa membantumu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Minum? 2 menit, Tuan. Ya. Hai. Jadi, kau begitu cepat melupakan namaku, Monisha. Monisha. Kau mau sesuatu? Sebenarnya tidak. Pesta ini sangat membosankan. Hanya kau yang bisa membantuku menghilangkan kebosanan dengan sedikit romansa dan sedikit tarian. Monisha, hari ini aku sedikit terganggu. Aku terus-menerus memikirkan seseorang.
Jadi, siapa gadis beruntung itu? Tuan minumanmu. Ya. Maaf Tuan, maaf Nyonya. Apa yang kau lakukan? Kau merusak gaunnya. Nyonya, maafkan aku. Karan, bisa kau membantuku? Tolong antar aku ke kamarku ya, tolong.